Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan mengenai pengendalian sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini terkait dengan pengendalian sistem informasi akuntansi di sini, bahwa seperti dijelaskan sebelumnya ya, bahwa pengendalian ini tentunya diperlukan agar sistem sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam mencapai suatu tujuan tertentu tentunya ya. Nah, karena sistem informasi ini merupakan suatu sistem gitu ya. Demikian pula dengan sistem informasi akuntansi atau SIA, pengendalian ini sangat diperlukan tentunya untuk menjamin bahwa SIA itu bekerja sesuai dengan yang seharusnya, sehingga resiko terhadap penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dihindari tentunya. Saat ini itu semakin banyak ya perusahaan melakukan migrasi atau pindah dari sistem informasi akuntansi berbasis manual ke basis komputer. Salah satu keuntungan dari penggunaan komputer dalam SIA adalah dalam meningkatkan kecepatan dan keakurasian dalam pengolahan data tentunya ya, guna menghasilkan informasi baik sistem akuntansi ya basis manual ya maupun SIA basis komputer. Ini memiliki problem atau masalah masing-masing yang menjadi embrio munculnya suatu resiko. Dengan adanya penggunaan komputer dalam SIA, maka SIA pun harus menyesuaikan karena komponen SIA manual atau sistem akuntansi dan berbasis komputer itu berbeda, sehingga membawa problem ya atau membawa masalah tertentu yang berbeda pula. Penerapan SIA berbasis komputer, problem hanya dapat dihilangkan atau hanya dapat hilangkan atau diminimalisir dengan menggunakan sistem pengendalian yang berkembang sesuai dengan kebutuhan saat ini tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam gambaran sistem akuntansi dan SIA, nah di sini terlihat ya, kita bandingkan ya gambarannya ya, bahwa sistem informasi akuntansi berbasis manual kita sebut sistem akuntansi, kemudian sistem informasi akuntansi berbasis komputer kita sebut sistem informasi akuntansi. Di sini kita lihat kalau di sistem akuntansi ada dokumen kertas yang dapat ditelusur oleh internal auditor. Nah, di dalam SIA jarang sekali didukung oleh dokumen kertas yang dapat ditelusur. Kemudian yang kedua, seluruh bukti transaksi dimuat dalam bentuk kertas sehingga pemeriksa dapat bukti yang jelas dan dokumen yang dapat dibuktikan kebenarannya. Komputer sering menyusun sorting gitu ya, data sesuai dengan kebutuhan itu jarang sekali diikuti oleh dokumen yang tersusun pula.
Kemudian terkait hasil perhitungan, gitu ya, kalau di sistem akuntansi itu tertera di dokumen kertas. Komputer melakukan perhitungan itu tidak menyimpan hasil perhitungannya, sehingga tidak muncul kalau tidak dicetak. Jadi biasanya harus dicetak dulu. Nah, kemudian dari tulisan itu dapat dilihat siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dan melakukan penyimpangan. Kalau di SIA, sulit menemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan atau error ya, atau penyimpangan atau fraud. Kemudian dalam sistem manual, ada internal check, sehingga kalau terjadi kesalahan akan terdeteksi sebelum kesalahan itu terjadi. Tapi KKN membuat internal cek kurang berfungsi. Nah, karena komputer melakukan semua perhitungan yang disebabkan rancangan program yang buruk akan sangat sulit dideteksi, khususnya bila kesalahan tersebut terjadi kadang-kadang dan pada kondisi tertentu. Kemudian SIA manual juga memberi peluang untuk melakukan fraud melalui KKN, sehingga aturan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kalau sistem komputer juga memberi peluang untuk melakukan penyimpangan bila SIA berbasis komputer itu tidak diset dengan tepat dan beberapa pengecekan tidak diterapkan, maka SIA berbasis komputer itu dapat digunakan untuk melakukan penyimpangan. Selanjutnya, untuk meminimalkan risiko karena kesalahan tentunya, atau error gitu, atau penyimpangan, atau kita sebut dengan fraud, dalam SIA berbasis komputer, pengendalian dilakukan melalui kombinasi. Di antaranya adalah melalui pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Yang pertama adalah pengendalian umum. Nah, pengendalian umum di sini merupakan pengendalian yang menyeluruh dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa SIA, unsur-unsur yang mendukung, serta sinergi antar unsur tersebut telah berjalan secara efektif pada seluruh aktivitas bisnis, sehingga risiko terhadap aktivitas tersebut sangat minimal. Ya. Nah, di sini tentunya pengendalian ini itu bisa meliputi pengendalian pengembangan ya, ini pengembangan ya, dan implementasi SIA. Kemudian yang kedua, pengendalian software yang digunakan ya. Kemudian yang ketiga, pengendalian fisik hardware. Kemudian yang keempat, pengendalian prosedur pengoperasian komputer. Kemudian yang kelima, pengendalian keamanan data dan jaringan. Kemudian yang keenam, pengendalian aktivitas administrasi. Selanjutnya adalah terkait dengan pengendalian aplikasi. Ya, pengendalian aplikasi. Nah, di sini di dalam pengembalian aplikasi ya sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu ya mengenai pengendalian, pengembangan dan implementasi SIA. Ya, kita akan bahas satu persatu pengendalian, pengembangan dan implementasi SIA.
Nah, pengendalian terhadap pengembangan dan implementasi SIA ini merupakan pemeriksaan ya terhadap seluruh proses, metode, pengembangan serta implementasi atau penerapan SIA di berbagai bagian untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan proses atau metode tertentu dalam pengembangan dan implementasi SIA tersebut telah benar-benar terkendali dan dikelola dengan baik tentunya. Di mana pemeriksaan terhadap pengembangan SIA ini itu harus ditujukan untuk menyajikan suatu hasil review formal ya, terhadap seluruh tahapan pengembangan SIA di semua bagian. Sehingga manajemen nantinya memiliki informasi untuk menyetujui atau menolak implementasi SIA yang tengah disusun. Kemudian pemeriksaan terhadap pengembangan SIA ini juga harus menguji sampai sejauh mana keterlibatan pemakai SIA dalam setiap tahap implementasi dan memeriksa penggunaan asas biaya manfaat atau cost benefit ya dalam menetapkan kelayakan pengembangan SIA. Kemudian pemeriksaan juga harus melihat ya pelaksanaan pengendalian dan jaminan kualitas teknik, quality assurance teknik ya untuk setiap pengembangan atau konversi ya dan pengujian. Nah, hal yang penting juga dalam penyusunan SIA ini adalah tersedianya dokumentasi tentunya yang memperlihatkan bagaimana jalannya SIA baik dari segi suatu SIA tidak akan dapat beroperasi sebagaimana seharusnya dan terpelihara itu tanpa dukungan dokumentasi yang memadai tentunya. Nah, diharapkan pemeriksaan terhadap pengembangan SIA juga harus ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana tingkat kesuksesan atau tingkat kesesuaian antara dokumentasi SIA, pemakai, maupun pengoperasiannya dengan standar yang telah ditentukan. Nah, pada beberapa organisasi seperti pemerintah daerah, ya, pengendalian dalam pengembangan SIA seperti SIA keuangan daerah, kondisinya saat ini tentu belum maksimal ya. Nah, kondisi ini adanya lemahnya gitu ya pengendalian pengembangan SIA keuangan ini banyak ya terjadi dikarenakan belum tahu atau tidak tahu apa itu SIA keuangan. Nah, karena tidak tahu sehingga mereka lebih memilih konsultan yang sebenarnya tidak tahu juga gitu ya kadang apa itu SIA keuangan. Karena banyak ya sekarang kondisi-kondisi yang memang belum sinkron gitu ya antara yang terjadi dengan standar yang berlaku gitu ya, masih ada sebagian seperti itu. Nah, untuk mengendalikan pengembangan SIA ini baik untuk pemerintahan atau perusahaan swasta, beberapa hal perlu dilakukan tentunya sebelum kita itu benar-benar memilih konsultan sistem juga yang tepat seperti itu. Nah, tentunya yang pertama kita harus melihat
konsultan harus sekolah atau di bidangnya seperti jurusan akuntansi atau informatika, itu ya, cara-cara memilih atau trik memilih konsultan yang tepat gitu ya. Kemudian konsultan juga harus berpengalaman tentunya dalam keberhasilan membangun SIA. Pengalaman ini biasanya ditunjukkan dalam profil konsultan. Kemudian juga tanyakan metode apa yang digunakan untuk membangun SIA. Ya, kemudian juga kita bisa meminta konsultan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan metode daripada metode yang digunakan dalam membangun SIA keuangan. Selanjutnya adalah pengendalian atas perangkat lunak atau software. Nah, pengendalian ini penting dilakukan bagi setiap kategori software ya. Software aplikasi yang digunakan dalam SIA berbasis komputer. Pengendalian software ini tentunya bertujuan untuk memantau penggunaan software SIA dan melindunginya dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian fisik hardware. Nah, pengendalian perangkat keras ini dilakukan untuk menjamin bahwa hardware yang digunakan secara fisik itu benar-benar aman dan semuanya berfungsi dengan baik. Nah, di sini ini penting sekali ya, bahwa perangkat keras komputer secara fisik harus benar-benar aman, ya, sehingga dapat diakses hanya oleh orang-orang yang berwenang. Kemudian yang keempat, pengendalian prosedur pengoperasian komputer. Nah, pengendalian operasi komputer ini merupakan pekerjaan bagian komputer untuk meyakinkan bahwa sistem informasi telah dijalankan dengan benar dan konsisten dalam menyimpan dan memproses data. Pengendalian ini meliputi pengawasan terhadap seluruh pemrosesan, pengoperasian hardware dan software ya, kemudian pembuatan backup ya, dan prosedur perbaikan yang diharapkan. Kemudian ada pengendalian keamanan data dan jaringan. Nah, ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa backup berharga yang berada pada CD ya, atau DVD atau flash disk atau apapun pada tip terhindar dari penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang, perubahan atau kerusakan tentunya. Nah, pengendalian ini sangat mudah dilakukan pada file yang disimpan secara batch, karena pengendalian dapat difokuskan hanya pada operator yang menjalankan file batch tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengendalian administratif ya, atau pengendalian administrasi. Nah, pengendalian administratif ini merupakan pembuatan standar formal ya, ketentuan-ketentuan, kemudian prosedur ya, dan pengendalian disiplin untuk menjamin bahwa organisasi secara umum gitu ya, dan penerapan pengendalian ini benar-benar dilaksanakan ya, dan diterapkan secara tepat. Nah, hal utama dalam pengendalian administratif adalah adanya pemisahan fungsi, kemudian adanya kebijakan dan prosedur tertulis, kemudian dilakukannya supervisi. Ya, nah ini. Kemudian terdapat juga kelemahan-kelemahan dalam pengendalian umum ya.
Misalkan pengendalian implementasi. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah fungsi yang dikehendaki dari sistem informasi manajemen baru atau yang dimodifikasi akan mengalami kesalahan atau mengalami kegagalan. Kemudian pengendalian software. Dampak yang ditimbulkan, misalkan petugas yang tidak berwenang dapat membuat perubahan dalam pemrosesan. Organisasi menjadi tidak terlalu yakin akan program atau sistem informasi yang telah berubah atau yang telah dirubah. Kemudian pengendalian software sistem informasi. Dampak yang ditimbulkan, pengendalian ini tidak memiliki dampak langsung ya pada aplikasi-aplikasi terpisah. Karena pengendalian secara umum sangat tergantung pada software sistem informasi. Kelemahan pada poin ini itu akan merusak pengendalian umum lainnya. Ya. Kemudian pengendalian hardware ya, hardware secara fisik. Hardware mungkin saja akan mengalami kesalahan fungsi yang sangat serius atau mengalami sejumlah kesalahan atau hancurnya sebagian catatan-catatan. Kemudian terkait pengendalian pengoperasian komputer, itu dampak yang ditimbulkan bisa kesalahan yang terjadi secara acak, mungkin saja terjadi pada sistem. Kemudian pengendalian keamanan file data. Perubahan yang dilakukan oleh petugas yang tidak berwenang dapat dibuat pada sistem penyimpanan data, pada sistem komputer, atau masuknya petugas yang tidak berwenang ke dalam informasi yang sangat penting. Terkait pengendalian aktivitas administrasi di sini, dampak yang ditimbulkan bisa jadi seluruh poin pengendalian akan mengalami kesalahan pelaksanaan atau dilaksanakan secara terpaksa. Ini terkait dengan kelemahan-kelemahan pada pengendalian umum. Selanjutnya adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini merupakan pengendalian khusus atas aplikasi komputer yang digunakan, seperti aplikasi penggajian dan pemrosesan order. Pengendalian ini juga meliputi prosedur-prosedur, baik yang diotomatisasi maupun manual, yang dilaksanakan untuk menjamin bahwa hanya data-data yang sah saja yang diproses secara lengkap dan akurat oleh suatu aplikasi. Di sini ada tujuannya, tujuan pengendalian aplikasi ya. Jadi pengendalian aplikasi ini menitik beratkan pada tujuan diantaranya adalah kelengkapan input dan pemuktahiran data, di mana semua transaksi yang dilakukan pada saat ini itu harus dilakukan dan dicatat pada file komputer. Kemudian ketepatan input dan pemuktahiran data. Nah, di sini data yang dicatat itu oleh komputer harus benar-benar akurat dan dicatat dengan tepat pada file komputer. Kemudian terkait dengan keabsahan atau validitas. Nah, di sini data harus diotorisasi atau setidaknya diperiksa kesesuaian dengan transaksi yang terjadi. Atau dengan kata lain, transaksi harus mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, pemeliharaan. Jadi pada file komputer itu harus berkelanjutan untuk melihat kebenaran dan kesesuaian waktunya. Nah, pengendalian aplikasi ini itu dapat diklasifikasikan menjadi pengendalian input atau masukan, ya, kemudian pengendalian pemrosesan dan pengendalian output atau keluaran. Nah, terkait pengendalian input atau masukan, ini merupakan pemeriksaan data dengan tujuan untuk menguji ketepatan dan kelengkapan ketika data tersebut dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen. Beberapa pengendalian input contohnya, otorisasi data.
Nah, otorisasi data ini adalah otorisasi pencatatan dan monitoring yang tepat terhadap sumber dokumen pada saat dimasukkan pada sistem komputer. Kemudian konversi data. Ini adalah proses untuk mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lain pada transaksi komputer. Kemudian pengendalian jumlah byte. Nah, ini dilakukan dengan menghitung seluruh dokumen untuk mengetahui jumlah file. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan atau editing. Ini kegiatan rutin untuk memeriksa input data dan memperbaikinya sebelum diproses. Nah, terkait dengan jenis-jenis pemeriksaan gitu ya. Di sini ada pemeriksaan potensial atau reasonable check. Nah, untuk diterima data itu harus sesuai dengan batas yang ditentukan atau data yang akan ditolak, maksudnya pemeriksaan potensial. Contohnya apa? Misalkan jika transaksi order untuk 20.000 unit dan catatan order terbesar adalah 50 unit, maka transaksi akan ditolak. Gitu. Kemudian pemeriksaan format atau format check. Nah, ini itu karakteristik dari isi, huruf ya, atau angka, panjang, dan tanda dari masing-masing file data telah diperiksa oleh komputer. Contoh, 9 posisi dari nomor, ya, jaminan sosial tidak boleh berisi huruf. Kemudian pemeriksaan keberadaan atau exist check. Nah, ini maksudnya bahwa komputer akan membandingkan data yang diinput dengan tabel atau file master untuk meyakinkan bahwa kodenya sah. Contoh, seorang pegawai dapat akan memperoleh standar ketenagakerjaan jika kodenya 1, 2, 3, 4, atau 5. Nilai lain akan ditolak. Gitu ya. Kemudian pemeriksaan ketergantungan atau dependency check. Ini maksudnya komputer akan melakukan pemeriksaan jika hubungannya logis ada di antara data dan transaksi yang sama. Bila tidak, maka transaksi akan menolak. Contohnya, transaksi kredit kendaraan harus memperlihatkan hubungan logis antara jumlah pinjaman, jumlah pembayaran kredit, dan jumlah cicilan. Nah, kalau tidak, bila tidak, maka transaksi akan ditolak. Kemudian pemeriksaan angka atau cek digit. Nah, referensi tambahan disebut sebagai pemeriksaan angka berdasarkan kode dan hubungan matematis dengan angka yang lainnya. Angka tambahan ini merupakan input data yang dihitung ulang oleh komputer dan hanya dibandingkan tentunya dengan satu input. Nah, kelebihan dari sistem online bagi pemeriksaan yaitu dapat dilakukan segera. Setiap transaksi yang dimasukkan dan diterima dapat diedit segera dan operator tentunya dapat segera mengetahui adanya kesalahan. Jika terjadi kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan tersebut dapat diketahui tentunya dan dapat diperbaiki oleh operator yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah pengendalian pemrosesan ya di dalam pengendalian aplikasi. Yang kedua adalah pengendalian pemrosesan. Nah, pengendalian pemrosesan ini merupakan pelaksanaan proses dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa data benar-benar lengkap dan akurat selama dilaksanakannya pemuktahiran data. Kemudian
Yang selanjutnya adalah pengendalian output. Di dalam pengendalian output ini, itu dilakukan untuk meyakinkan bahwa hasil pemrosesan komputer itu betul-betul tepat, lengkap, dan didistribusikan dengan baik. Nah, di sini umumnya pengendalian output itu terdiri dari menyesuaikan antara seluruh output dengan seluruh input dan proses yang dilakukan. Kemudian juga pengujian atau review terhadap pelaksanaan proses komputerisasi perhitungan dilakukan untuk menetapkan bahwa seluruh aktivitas komputer benar-benar dijalankan untuk melaksanakan pemrosesan. Kemudian juga pemrosesan terhadap laporan output itu dilakukan untuk meyakinkan bahwa jumlah, format, ya, dan rinciannya itu benar dan sesuai inputannya. Selanjutnya adalah laporan output di sini terkait dengan pengujian dan dokumen penting lainnya itu didokumentasikan dan diotorisasi tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah keamanan dan perangkat lunak. Keamanan dan perangkat elektronik maksudnya. Nah, keamanan dari komunikasi elektronik ini itu merupakan perhatian utama ya dari pelaksanaan pengendalian bagi perusahaan yang mengandalkan kegiatan bisnisnya pada barang-barang elektronik. Nah, di sini adanya encryption ya, adalah pengkodean data yang digunakan untuk melindunginya agar tidak dibaca atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Oke, itu terkait dengan 3 klasifikasi ya dari pengendalian aplikasi yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya adalah mengenai pengembangan struktur pengendalian, biaya dan manfaat. Kita tahu bahwa mekanisme pengendalian yang telah diuraikan sebelumnya itu dapat dilaksanakan pada seluruh sistem informasi manajemen. Tetapi tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan cukup rumit secara ekonomi atau tidak layak untuk dilaksanakan. Beberapa analisis biaya dan manfaat harus dilaksanakan untuk menentukan mekanisme pengendalian mana yang paling efektif, tanpa harus mengorbankan efisiensi biayanya. Nah, di sini salah satu dari kriteria dalam menentukan berapa luas pengendalian yang harus dilakukan pada suatu sistem informasi manajemen sangat tergantung dari data. Seberapa penting suatu data bagi perusahaan tentunya. Sistem informasi keuangan dan manajemen misalnya, itu harus didahulukan dibanding sistem untuk pelatihan karyawan. Nah, di sini data yang belum digunakan ya atau standing data gitu ya adalah data yang tetap berada dalam sistem ya dan mempengaruhi arus transaksi yang masuk dan keluar dari sistem informasi. Misalnya kode untuk produk ya atau pusat biaya itu perlu dipantau lebih jauh ya dibandingkan dengan transaksi masing-masing. Ya karena kesalahan dalam data transaksi tunggal itu akan berakibat hanya pada transaksi itu sendiri, di mana kesalahan dari data yang belum digunakan tentunya akan berpengaruh pada beberapa atau seluruh transaksi pada saat file diproses. Nah, di sini efektivitas biaya ya dari pengendalian juga akan dipengaruhi oleh efisiensi, tingkat kerumitan, ya, dan biaya-biaya pada setiap penggunaan penelitian.
setiap penggunaan pengendalian. Nah, di sini untuk memutuskan pengendalian yang bagaimana yang akan digunakan, gitu ya. Di sini penyusun SIA harus mengevaluasi tentunya berbagai teknik-teknik pengendalian. Suatu pengendalian di satu sisi mungkin dapat ditutup, ya, dapat ditutupi ya dengan kelebihan poin pengendalian yang lain. Tidaklah akan menciptakan biaya yang efektif untuk menciptakan suatu pengendalian yang ketat ya pada setiap siklus pemrosesan jika risiko yang paling besar mungkin terjadi atau jika ada kompensasi pengendalian di tempat lain. Nah, di sini kombinasi dari seluruh pengendalian ini dapat diciptakan untuk aplikasi yang umum, akan menjelaskan bagaimana struktur suatu pengendalian. Oke, di sini ada soal dan tugas atau kasus yang bisa Anda kerjakan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pengendalian. Kemudian sebutkan 2 aktivitas utama organisasi perusahaan secara lengkap ya yang perlu dikendalikan. Kemudian sebutkan perbedaan pengendalian intern dan manajemen risiko, dan sebutkan pula beberapa risiko bisnis yang tidak diharapkan. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan pengendalian intern, serta sebutkan komponennya. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan tugas, bagaimana pengendalian diterapkan dalam sistem informasi akuntansi dalam upaya menghindari risiko. Nah, coba Anda berikan contohnya juga. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem informasi akuntansi bila tanpa pengendalian. Nah, coba Anda ini kerjakan. Kemudian, mengapa kesalahan pertimbangan, kolusi, penyimpangan manajemen, serta manfaat dan biaya menjadi titik lemah dari pengendalian intern. Kemudian yang keempat, mengapa pengendalian sistem informasi berbasis komputer perlu diterapkan. Kemudian yang kelima, apakah Anda bisa mengaudit sistem informasi akuntansi suatu organisasi, sedangkan Anda tanpa memahami sistem pengendalian yang diterapkan pada organisasi tersebut? Silahkan Anda jelaskan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan video pembelajaran kali ini dengan topik pengendalian sistem informasi akuntansi, kemudian soal dan tugas yang bisa Anda kerjakan sebagai uji kepemahaman Anda dalam menyimak video pembelajaran ini. Oke, sampai ketemu kita di video pembelajaran selanjutnya. Silahkan bisa komen bila mana ada pertanyaan yang akan disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.